ini sebutannya proses sidang aset ya mas kalau tidak salah di Ya, rumah kurang lebih seperti itu. itu mungkin seperti apa sih mas mungkin tapi prosesnya seperti apa dari pihak pengadilan hadir ke rumah. Ya, simple aja. Jadi kita ke pengadilan dulu, terus dari pengadilan kita bareng-bareng nih. Kita konvoy ke rumah saya di daerah Cibubur. Jadi dan tadi di sana hakimnya melihat rumah, nggak sampai masuk ke dalam sih, lebih ngeliat di luar aja, terus memastikan alamatnya dan juga melihat selain mobil dia juga selain rumah dia juga lihat mobil dan sekitarannya gitu. Jadi sesimpel itu sih, coba lebih ke verifikasi aja sih gitu. Berapa sampai verifikasi mobil. Ya, jadi hakimnya tadi sudah konvoy sampai ke rumah alamat saya, terus di sana dia lebih ke arah melihat rumahnya, verifikasi alamatnya, bloknya, klasternya, dan juga selain rumah dia juga melihat mobil yang termasuk dalam harta yang sudah kita kesepakati bersama ya gitu. Jadi lebih memverifikasi aja fisiknya gitu, cek fisik lah istilahnya ya. Jadi sebelumnya tadi sempat ke pengadilan dulu. Ya pengadilan karena lebih supaya kita konvoy bareng-bareng kan, karena kalau takutnya di Sherlock dia takutnya nyasar kemana-mana, jadi saya yang nge-guide tuh dari pengadilan Depok sampai ke rumah gitu. Prosesnya berapa lama mas tadi mas sidang aset? Sebentar sih, nggak nyampe 15 menit lah selesai. Di sana juga istilahnya dia kayak membuka sidang, terus dia bicarakan bahwa sudah diverifikasi, jadi tinggal nanti next step-nya akan ada sidang, moga-moga sidang terakhirnya di akhir Januari nanti. Tapi belum tanggalnya saya belum tahu. Ada berapa personil mungkin dari pihak pengadilan tadi yang hadir? Lengkap, itu selalu hadir yang di persidangan kita tuh ada 5 nggak salah ya. 5 orang. Satu cowok lainnya cewek. Ya itu selalu yang hadir pada sidang kita semua, beliau hadir semua gitu. Nah pada saat proses tersebut baik mas ataupun mbak Astri harus hadir di situ seperti apa? Hadir, ya, tadi hadir, saya hadir, Mbak Asri hadir. Cuma yang lebih banyak lagi Mbak Asri karena kan dia yang megang semuanya, dia megang sertifikat, dia yang sudah disepakati bahwa rumah dan mobil itu saya serahkan ke anak-anak gitu, dan Mbak Asri juga. Jadi tadi beliau yang menerangkan ke hakimnya, kalau saya yang ngeliat aja begitu. Berarti apa saja mas selain rumah dan juga mobil yang akan diberikan ke anak-anak mbak Astri? Pembagiannya seperti apa? Itu pembagian itu aja. Jadi memang udah disepakati di awal bahwa itu rumah dan mobil tuh semuanya buat anak-anak dan Mbak Asri gitu. Selain itu apakah ada pembahasan mas mungkin terkait dengan Ya mungkin beberapa aset-aset yang lain ya, tapi kayak seperti ruko dan lain-lain itu juga sudah termasuk sih. Itu juga termasuk. Jadi istilahnya ya udah saya berikan semuanya ke anak-anak dan Mbak Asri gitu. Nah, apakah ini kan atas permintaan dari Mbak Astri mas, Mm-mm. maksudnya harta begini, Mm-mm. apakah sudah sesuai dengan kesepakatan atau mungkin mas sendiri merasa tidak puas ketika tadi sidang aset mungkin pembagiannya kayaknya kok kebanyakan kepada Mbak Astri atau Ya saya karena memang sendiri? enggak, saya itu adil lah. Menurut saya lebih memprioritaskan anak-anak dan mantan istri saya, karena kan ya laki-laki udahlah gampang, yang penting ada kasur, mau di mana pun tidur gampang. Yang penting kan anak-anak mereka harus terprotek ya, mereka harus punya rumah nyaman biar belajar nyaman. Jadi saya memprioritaskan mereka. Jadi saya nggak memikirkan diri saya lebih memprioritaskan ke anak-anak dan mantan istri begitu. Sejauh ini komunikasi gimana sih mas dengan anak-anak, mungkin tadi ketemu nggak sih di rumah? Oh lagi pada sekolah tadi. Anak-anak saya sih kalau yang paling besar sering WhatsApp-WhatsAppan, kalau yang kecil kan belum punya WhatsApp ya. Jadi kalau saya pas kemarin ke sana pas mau tahun baru ya saya main-main dulu, ngobrol dulu begitu. Ini artinya lancar dan bebas ya mas? Bebas kok, lancar. Saya diberi fleksibilitas lah untuk bertemu dengan anak-anak gitu. Terakhir mungkin update buat persidangan selanjutnya kira-kira tanggal berapa mas? Nah itu tanggalnya saya pasti di akhir Januari, tapi nanti saya akan memastikan lagi ya dengan pihak pengacara karena takutnya berubah-berubah lagi gitu. Agendanya itu langsung putusan mas? Moga-moga ya mas, moga-moga itu adalah putusan jadi final lah dari semua rangkaian
sidang yang menurut saya pikir cuma 3-4 rupanya bisa sampai 7 sidang ini ya mungkin karena memang situasi kondisi ya, tapi tetap saya jalanin. Ya moga-moga itu sidang putusan ya, sidang terakhir yang udah istilahnya ketok palu ya, meresmikan perceraian kita seperti itu. Harapannya mungkin terima sendiri apa? Harapan move on udah selesai ya, maksudnya ya bercampur aduk. Mungkin kalau nanti kalau sudah ada putusan, sudah di granted ya permohonan cerainya, ya saya lega satu sisi karena sudah mengakhiri beberapa proses rangkaian sidang yang lumayan melelahkan gitu ya. Dan juga lega juga ya, sedih juga karena memang ya sudahlah, kita sudah sepakat, kita jalani aja, dan ya it's time to move on karena tahun 2025 ini memang saya memfokuskan pada diri saya sendiri ya, lebih ke arah mendekatkan diri lagi ke Tuhan ya, terus juga lebih sering berolahraga juga, dan juga fokus ke bisnis saya karena memang jadi itulah prioritas saya di tahun 2025 ini gitu. Jadi setelah cerai selesai kita move on, kita bisa memfokuskan ke diri sendiri lah. Bisa juga jadi jadi sesi untuk refleksi diri ya. Kira-kira kenapa ya saya kan bisa dibilang sebagai kepala keluarga gagal nih ya mempertahankan bahtera rumah tangga yang terjalin selama 17 tahun ini ya. Itu pastinya cukup menyedihkan karena 17 tahun bukan angka yang sebentar ya. Nah, di situ mungkin saya banyak merenung, mungkin saya banyak mungkin dari sebagai kepala keluarga saya tidak bisa merangkul keluarga saya sehingga bisa terus bersama. Mungkin saya juga banyak behavior saya yang tidak sesuai. Nah, itu bisa jadi bahan catatan saya untuk perbaikan saya ke depannya. Ya pasti namanya laki-laki ya, pasti ya kita nggak tahu maksudnya apakah akan ada pendamping lagi atau saya nggak tahu, sama sekali nggak kepikiran juga. Tapi kan ya namanya manusia pasti selalu ingin selalu memperbaiki dirinya buat kebaikan berikutnya seperti itu. Jadi memang itu sih yang terjadi. Mungkin dalam saya sih kayak wacana apakah rujuk, apakah itu sudah tidak saya pikirkan lagi. Yang penting sekarang kita selesaikan dulu proses perceraian kita. Nah setelah itu ya tadi itu saya fokus ke diri saya sendiri dulu. Nah kedepannya seperti apa ya itu nggak tahu ya, karena itu bisa dibilang seperti hanya Tuhan yang tahu ya, atau Allah yang tahu untuk seperti apa kedepannya. Yang penting saya hanya fokus ke diri saya sendiri lah gitu. Dan juga yang pasti merawat anak-anak, terus merawat anak-anak itu.